Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Di sini telah hadir mahasiswa Sukina ya. Ini yang hadir sendiri kayaknya ini. Semoga nanti ada yang nyusul ya. Oke, bagus Sukina ya. Anda sangat semangat sekali ya. Oke, kita lanjutkan materi bisnis intelijen di Prodi Manajemen ya. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan pengolahan data lebih lanjut, ya kan, dalam skema apa itu bisnis intelijen, di mana kita itu diminta untuk bisa menghasilkan satu skema, ya, mengumpulkan data, data collection, ya, data collection untuk kita olah menjadi apa itu pengetahuan, ya, sorry, mohon maaf dari data menjadi informasi dulu, data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan atau kebijakan, ya. Jadi dari empat alur tadi itu kita bergerak dari cara bagaimana kita mengumpulkan data, ya. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara bahwasanya di dalam dunia bisnis, ya, teknologi informasi itu sudah menjadi itu alat utama, ya. Jadi alat utama kita dalam bekerja ini adalah selain daripada kita mengolah produk, ya, atau juga menghasilkan produk, tapi kita juga menggunakan teknologi informasi sebagai tools untuk mengelola suatu bidang usaha atau bisnis. Nah, tentu karena bidang usaha atau bisnis kita itu adalah itu pasti banyak sekali menghasilkan data, ya, data dari produksi, data dari data dari penjualan, ya, data dari apa itu penyimpanan barang ya kan, atau ini ya, data inventory gitu ya, inventory suatu produk ya, maka kita punya banyak sekali data. Belum lagi data tentang tata kelola ya, tentang tata kelola keuangan, tata kelola SDM, tata kelola yang lain ya kan. Semua data itu dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian kita mau mengolah data, tujuan utama sebelum mengolah adalah kita harus mengumpulkan data. Nah, itulah ada konsep yang namanya data warehousing ya dan OLAP ya, teknologi untuk data mining. Jadi kita itu sebelum melakukan data mining ya, data mining ini adalah untuk mengolah menjadi informasi. Dari data menjadi informasi itu data mining. Untuk mengumpulkan data di satu unit bisnis kita menggunakan konsep data warehousing ya, gudang data ya. Jadi data ini saudara-saudara itu sangat penting agar kita mengetahui bahwasanya perusahaan itu yang mahal itu di era sekarang adalah selain dia juga punya produk unggulan yang sudah menguasai suatu market, tapi dia juga punya gudang data. Ya, gudang data ini salah satu teknologi yang digunakan adalah online analytical processing atau OLAP teknologi. Nah, bagaimana OLAP itu bisa bekerja? OLAP ini bekerja gitu kan berdasarkan konsep ya. Ada konsep kubus ya. Konsep kubus yang merupakan itu dimensi daripada data ya. Dimensi data dalam berbagai macam aspeknya ya. Jadi apa itu teknologi informasinya dari apa itu dari orang-orang yang merancang ini gitu kan, merancang data warehousing itu bisa menggunakan yang namanya konsep pendekatan kubus ya. Kubus ini gitu kan. Nah, ini ya contohnya ya. Kub operation ya. Biasanya ini direlasikan dengan software namanya SQL ya, Structured Query Language seperti itu ya. Nah, dari operasi gudang data ini gitu kan, maka nanti akan diperoleh berbagai macam hal ya. Berbagai macam hal gitu kan untuk kita bertata lebih lebih ini ya, lebih operasional ya. Jadi suatu suatu data ya, mohon maaf ya ada gangguan sedikit ya. Jadi dengan pendekatan data itu adalah merupakan multidimensi ya, bisa kita dekati sebagai itu kubus ya. Maka data itu bisa kita lihat dari sisi katakanlah kita rancang dari kotanya, dari itemnya, jenisnya gitu ya, tahunnya gitu kan, item year gitu kan, city year, city item ya. Jadi data ini saudara-saudara berkorelasi satu sama lain gitu kan
dalam hal katakanlah dimensinya ya. Jadi kalau kita merancang suatu data gitu kan, data itu terkait dengan produk ya kan, tentu di situ harus ada waktu yang jelas ya. Tidak mungkin Anda gitu kan dalam perusahaan gitu kan, waktunya nggak jelas, waktu produksi ya. Karena waktu produksi itu berurusan dengan expired ya, berurusan dengan katakanlah waktu daripada produk itu harus masih aman untuk dijual kepada konsumen. Sehingga informasi itu harus betul-betul ditata dari sisi produksi. Ya ini katakanlah contoh dari sisi produksi kan atau juga dari sisi penjualan gitu kan. Data mengenai produk itu harus sangat lengkap sekali. Bisa kita dekati sebagai hubungan kubus ya. Hubungan kubus pada setiap penjuru titiknya. Sehingga nanti kita bisa menata datanya dengan mudah sekali ya. Jadi metode adalah cube operation ya, pendekatan kubus seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana cara kita menggunakan metode kubus tadi itu dalam bentuk algoritma gitu kan. Maka kita bisa menggunakan itu rollup ya. Ya, bisa menggunakan pendekatan daripada rollup ya atau RON online analytical processing ya, seperti itu. Oke. Kemudian algoritma itu kita tunjukkan gitu kan agar setiap algoritma tadi itu ternyata gitu kan mengolah data berdasarkan grouping kelompok datanya ya di dalam satu pendekatan kubus tadi itu ya. Jadi dengan rollup ini gitu kan kita bisa merelasikan pendekatan kubus ya data yang sudah kita strukturkan itu dengan cara lebih mudah lagi seperti itu ya. Kemudian dari rollup itu bisa kita turunkan lagi menjadi itu smallest turunannya ya. Ada smallest parent, ada case result, ada amortized scans, ada share sort, ada share partition ya. Jadi dari pendekatan kubus tadi itu data itu bisa kita pecah-pecah lagi ya. Data-data yang bisa berkorelasi satu sama lain di setiap titiknya itu bisa kita pecah-pecah lagi. Nah, ini tentu adalah metode ilmu komputasinya ya, cukup Anda ketahui gitu kan. Tapi paling tidak Anda dari sisi ilmu manajemen mengetahui bahwa data itu ternyata harus ditata sedemikian rupa ya supaya apa supaya nanti waktu kita mau mengolah dari data menjadi informasi dengan metode data mining kita tidak merasa kesulitan. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan Sukina? Halo, Cukup jelas, Pak. cukup jelas ya. Nah, kemudian dari data pendekatan kubus itu juga bisa kita pecah-pecah partisi. Seperti lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi, semakin detail semakin bagus. Jadi kubus itu adalah arsitektur utama dari suatu data, ya. Tapi boleh kita pecah-pecah sesuai dengan tujuan kita agar menghasilkan data yang selengkap mungkin. Karena data yang kita eh, ciptakan ini dengan data warehousing nanti tujuannya lah menjadi informasi. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan nanti ada pasien, ada konsumen yang komplain gitu kan, ini diproduksi pada kapan diproduksi, di mana pabriknya, itu kita punya data informasi. Sehingga apa sering kan kita pernah mendengar satu informasi gitu kan, adanya recall produk ya. Recall produk ini karena ada komplain dari konsumen. Setelah diteliti ternyata produksi di tahun itu memang bermasalah. Sehingga apa? Sehingga perusahaan menarik produk itu di pasaran. Ya, tidak ditarik semuanya. Kalau tarik semuanya pasti rugi. Ditarik karena setelah diteliti ada SOP yang dilanggar. Nah, bagaimana kita tahu bahwa produk itu melanggar SOP? Bagaimana produk itu katakanlah itu ada satu yang cacat, misalkan ya, ada satu yang defect ya, lolos nggak lolos lolos quality of control ya, QC. Nah, itu harus selengkap-lengkapnya data tadi itu. Karena adalah berhubungan dengan kepuasan daripada konsumen. Seperti itu ya. Jadi dengan cara kita melakukan partisi di secara lebih presisi di konsep arsitektur data dalam bentuk kubus tadi itu, maka kita bisa melakukan hal yang selengkapnya. Seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, dengan cara arsitektur seperti ini gitu kan, partisi selengkap-lengkapnya ya, atau kita sebut sebagai multi-way aggregation gitu kan, kita bisa gitu kan lebih detail lagi ya. Jadi itu kita lebih efisien ya. Jadi gudang data itu bentuknya adalah kubus ini ya. Jadi kalau misalkan kita ditanya apa bentuknya arsitektur atau gambaran kita ngolah data adalah pendekatan kubus ya, dengan cara
partisi yang selengkap-lengkapnya. Ya inilah bentuk daripada gudang data ini. Jadi gudang data ini itu bisa kita katakan 6 dimensi ya. Karena kubus itu kan punya 6 sisi ya. Punya 6 sisi gitu kan, 6 dimensi yang setiap dimensi itu bisa kita partisi, kita pecah-pecah. Jadi betapa lengkapnya data yang kita miliki ini sebagai gudang data tadi itu ya. Oke. Jadi dengan cara seperti ini saudara-saudara kita punya agregasi ya, punya katakanlah itu punya eh, ini ya apa itu hasil daripada suatu hubungan data ya, agregatnya ya, atau punya hasilnya ya, hasil daripada suatu hubungan korelasi antar data ya, selengkap-lengkapnya ya. Sehingga apa? Sehingga waktu kita melakukan indexing ya dengan OLAP data gitu kan, kita bisa melakukan pemetaan ya. Oh ini data dari Asia, data dari Eropa, data dari Amerika gitu kan. Penjualnya siapa, retailnya siapa gitu kan. Selengkap-lengkapnya seperti itu ya. Dengan cara seperti inilah saudara-saudara, kalau kita berhasil menyusun data warehousing ya, portofolio perusahaan itu semakin meningkat ya. Jadi portofolio perusahaan itu tidak hanya merupakan proses bisnis yang katakanlah konvensional, tapi dia juga memiliki suatu manajemen pengelolaan data atau manajemen data. Sehingga portofolio perusahaan itu semakin meningkat ya. Ternyata perusahaan ini gitu kan mau dijual, mau di IPO gitu kan, mau itu dijual di pasar saham, itu dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Karena punya akuntabilitas dalam pengolahan data. Pengolahan datanya dirancang dengan baik, ya, pengolahan datanya dirancang dengan sangat bagus sekali gitu kan, sehingga manajemen pengolahan data itu memastikan gitu kan setiap produk dijual pada masyarakat itu teradministrasi dengan tertib seperti itu ya. Nah, oke ya. Jadi ini sebagai contoh aja gitu kan, itu metode OLAP ya, online analytical processing gitu kan, merancang data berdasarkan pendekatan kubus ya sebagai arsitektur daripada data warehousing ya. Halo, ya. Tentu ini adalah teorinya, ya. Teorinya, ya. Tapi paling tidak walaupun Anda di bidang ilmu manajemen paling tidak tahu, ya, paling tidak tahu bagaimana cara kita merancang data warehousing seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Sukina? Belum, Pak. Ya, oke, lanjut dulu ya. Nah, Baik, Pak. oke. Bagus, Sukina, ya. Saudara-saudara, berarti data kita sangat besar sekali, Pak. Betul. Data Anda itu nanti besar sekali. Anda bisa bayangkan ya kan, perusahaan atau unit bisnis yang memang memiliki manajemen pengelolaan data yang sangat bagus sekali, itu nggak tanggung-tanggung, ya, nggak tanggung-tanggung. Jadi itu adalah merupakan apa itu bagian daripada transformasi digital, ya. Perusahaan di era sekarang, kalau dia tidak punya skema katakanlah pengelolaan data yang bagus, dia tidak akan bisa dipercaya portofolionya, ya. Portofolionya nggak akan bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa yakin bahwa produk ini ya kan memang diproduksi tahun ini ya dijual oleh orang ini ketahuan semuanya ya, dan satu produk itu tidak single data. Anda bisa bayangkan gitu kan, misalkan HP yang Anda pegang ya, Anda yang Anda pegang itu misalkan Sukina gitu kan, HP-nya itu di dalam HP-nya Anda itu kan ada apa saja itu yang merupakan itu produk dari orang lain ya, misalkan LCD-nya, layarnya, ya, kemudian apa itu komponen-komponen utama ya, ada microprosesornya, ada RAM-nya, itu kan nggak mungkin dari satu perusahaan, harus dari perusahaan lain. Bayangkan kalau misalkan HP itu rusak karena ada kesalahan produksi. Kalau kita tidak punya data, Pak, prosesornya ini dari perusahaan ini, perusahaan A. Perusahaan A gitu kan, begitu ditanya, saya mau komplain nih gitu kan. Anda memberikan mensuplai microprosesor saya itu kualitasnya kok berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini bagaimana cara jawabnya perusahaan? Nah, ya, nggak bisa kita nyalahkan siapa-siapa. Perusahaan bertanggung jawab. Ini Pak, produksi tahun sekian, diproduksi dengan input data sekian, diproduksi dengan material sekian, itu ketahuan semuanya. Jadi kalau di era sekarang, saudara-saudara, perusahaan itu tidak punya manajemen pengelolaan data dalam konsep big data, ya sebagai data warehousing ini gitu kan, udah pasti dia nggak akan dipercaya. Ya nggak akan dipercaya kenapa? Karena data itu sangat penting ya. Jadi misalkan itu LCD-nya HP kita itu waktu rusak ketahuan, oh serinya sekian gitu ya, diproduksi tahun sekian gitu ya, diproduksi di negara ini gitu ya. Kemudian kalau ada kesalahan gitu kan,
itu bisa di-trace gitu kan. Oh, ini produksi dari negara ini yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Dicek administrasi datanya. Oh, prosesnya ada yang dilanggar. Nah, gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa kalau punya skema itu dengan konsep big data tadi itu ada data warehousing ya, itu kita bisa mengetahui segala macam informasi. Nah, sehingga data itu bisa memberikan informasi yang sangat akurat sekali, yang tidak bisa dibantah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa serve konsumen kita itu dengan sangat benar. Ya, oke Pak, ini kami ganti Pak, kami ganti gitu kan. Kalau misalkan LCD-nya rusak gitu kan, kami ngambil di gudang gitu kan. Nah itu nggak bisa seperti itu ya. Perusahaan yang bertanggung jawab itu kalau misalkan dia mau mengganti karena ada garansi ya, dia cepat ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang profesional gitu kan, nggak seperti kita ini di Indonesia ini gitu ya, ganti komponen aja gitu kan, itu nggak ada kepastian kapan. Ya, itu udah pasti ya karena kita itu konsumen itu lebih banyak terpaksa gitu kan. Nah, berbeda kalau perusahaan itu punya satu konsep yang namanya jaminan yang didukung oleh gudang data atau data warehousing ini. Ya, jadi sebetulnya Anda bekerja di dalam area bisnis gitu kan. Anda bisa merancang bahwasanya data warehousing itu merupakan juga bisnis kedua ya. Jadi bukan hanya urusan penjualan atau produksi barang, tapi juga ada konsep yang kedua yang sangat penting adalah konsep data warehousing. Itu sudah menjadi bisnis yang sangat memperkuat perusahaan Anda, tempat Anda bekerja. Seperti itu ya. Halo? Oke. Iya, Pak. Nah, itu ya. Jadi data warehousing ini gitu kan, itu tujuannya adalah sebelum menjadi informasi. Setelah kita berhasil mengumpulkan data dalam satu konsep data warehousing gitu kan. Nah, untuk menjadi informasi ya, nah itu ah, kita selesaikan dulu toolsnya atau utility-nya ya. Jadi utility atau toolnya itu gunanya adalah untuk menyatakan data. Data itu mau kita nyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk multiple hidrogen, ya kan? Ataukah data yang katakanlah itu memiliki format-format tertentu. Nah, data itu kita simpan, ya. Setelah kita membuat gudang data, kita mau membuat katakanlah dokumentasinya, perekamannya. Nah, perekaman berhubungan dengan format datanya. Boleh Excel, boleh PDF, ya boleh apa saja. Yang penting itu adalah memastikan sebagai suatu standar format daripada penataan suatu data. Ya, dengan cara ini softwarenya banyak sekali ya, data warehousing ini ya. Selain daripada basicnya adalah SQL gitu ya, ya Structured Query Language ya, atau juga Postgre gitu, atau juga yang lain ya. Jadi ini walaupun Anda itu bukan di bidang ilmu komputer, paling tidak tahu ya bahwa data warehousing ini merupakan bisnis kedua yang sangat penting sekali ya. Oke, setelah kita itu mengetahui bahwa teknologi OLED tadi kan itu sangat penting ya untuk data warehousing gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita mengembangkan data warehousing tadi itu ya berdasarkan konsep metode kubus ya. Pendekatan data itu dimensinya dalam bentuk kubus ya, dimensi besarnya ya. Nah, itu bisa kita menggunakan berbagai macam metode gitu ya untuk mengolah data tadi itu kan boleh dengan metode statistik ya, boleh juga dengan katakanlah representasi pewarnaan ya, atau juga bisa menggunakan model fitting gitu kan, atau juga bisa menggunakan metode matematika yang lain ya, yang itu adalah bisa kita olah. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, discovery driven data ya. Discovery driven data ini gitu kan, contoh adalah jumlah penjualan ya Maret ya dari Januari sampai ke Desember ya. Jadi kita bisa melokalisir data ya. Berapa average sale-nya gitu kan. Untuk katakan satu produk gitu kan. Satu produk misalkan produk A, B dan C itu kan bisa kita discovery driven data cubes ya. Jadi kalau kita sudah punya konsep data kubus ya, arsitektur utama data kubus, kita menyajikannya itu gampang sekali ya. Ya, jangan ini contohnya aja ya, contoh penyajian data yang dimensi kubus gitu kan, yang itu dipecah-pecah ya. Anda bisa bayangkan ini satu produk ini kan Sony, ada HP, ada IBM, ada Toshiba, Logitech ya kan dan sebagainya ini ya. Ya kita sebagai contoh aja ya.
yang katakanlah penjualannya berbeda-beda gitu kan. Begitu kita mau mencari tahu gitu kan, mana yang paling besar, nah langsung discovery driven ya, searchingnya dengan sangat mudah, pencariannya kan, pencarian dengan mudah dengan gampang sekali ya. Nah, saudara-saudara, untuk bisa ya, ya, oke ya. Oke, jadi itu sekarang kita sudah punya katakanlah gudang data, ya. Jadi data warehousing itu mau kita bawa ke data mining, ya. Bagaimana kita bisa menyajikan, ya, dari gudang data, ya, sebagai pusat data itu kan, supaya itu menjadi informasi, ya. Jadi kalau kita tadi itu punya data penjualan gitu kan, itu belum bisa kita katakan penjualannya meningkat, penjualannya menurun. Nah, itu informasi. Pak, penjualannya meningkat. Pak, penjualannya menurun. Itu adalah informasi. Dari mana kita bisa mengatakan meningkat, menurun, stagnan, fluktuatif, atau yang lain-lain. Nah, itulah kita menggunakan konsep data mining atau information processing atau analytical processing supaya itu menjadi informasi. Kalau tadi angka-angka semua tadi itu ini adalah data, ya dia belum menjadi pengetahuan, belum menjadi informasi. Ini adalah kita peroleh dari gudang data tadi itu. Supaya kita bisa mengatakan, Pak, penjualan yang paling bagus di bulan September. Nah, bagaimana itu? Itu adalah informasi. Bagaimana kita bisa menyatakan itu? Itulah kita nyatakan menggunakan konsep itu data mining, ya. Jadi dari data warehouse kita mau olah menjadi informasi. Nah, metodenya macam-macam, ya. Metodenya pasti adalah menggunakan matematika ya atau basic statistik ya. Basic statistik ya kan, agar betul tabel, grafik ya, kemudian juga chart ya. Nah, itu semua kita gunakan ya. Jadi data mining ini sebagai cara kita mengolah data dari gudang ya atau gudang data ya atau data warehouse kan menjadi informasi ya supaya nanti itu gunanya adalah menjadi pengetahuan ya seperti itu ya. Lalu saudara ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu kan, itu arsitektur ya, arsitektur dari data warehousing sampai menjadi katakanlah informasi ya, atau pengetahuan lah ya, paling mudah dulu ya. Jadi ini sangat 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 apa itu sangat penting bagi Anda gitu kan, karena di dalam ilmu bisnis Anda gitu kan, selain aktivitas utama adalah menjual atau memproduksi barang atau juga jasa gitu kan. Yang paling penting adalah perusahaan Anda punya konsep yang namanya adalah betul pengelolaan data ya. Dari data gudang, data warehouse menjadi katakanlah informasi, ya informasi nanti menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi kebijakan atau keputusan. Nah, itu harus dirancang oleh Anda. Ya, ini salah satu contoh aja gitu kan dari database, ya database gitu kan. Kemudian menjadi itu menjadi katakanlah data cube, ya data cube kan diolah lagi menggunakan itu OLAP engine atau OLAM engine gitu kan. Itu online analytical mining ya. Kalau OLM ini adalah mining ya, online bentuk analytical mining ya, atau online analytical processing supaya nanti menjadi informasi. Nah, di layer keempat ini ya, jadi ada 4 layer ya, data repository ya, MDDP kan, metadatanya gitu kan, kemudian pengelolaannya, itu pengolahannya ya, boleh OLAP, boleh OLEM gitu kan, kemudian menjadi itu informasi dalam bentuk user interface-nya ya. Nah, begitu saudara-saudara ya. Sukina ya, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Oke ya. Kalau gitu itu dulu ya materinya ya. Nanti saya terus itu video ini saya rekam, saya unggah dan materinya saya unggah di LMS ya. Terima kasih Sukina dan kawan-kawan ya. Silakan Baik, simak Pak. videonya ya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya Waalaikumsalam sama-sama warahmatullahi ya. wabarakatuh.